Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 1 Nagrak dengan anggota kelompok saya Aris Triadi dan ada Eri Sumantri, Pepti Apriliani, dan Karina Sabila. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa itu organ penyusun sistem gerak, fungsi dari organ penyusun sistem gerak, dan juga bentuk-bentuk yang terdapat pada tulang. Baik disadari maupun tidak, tubuh kita selalu melakukan gerak. Bahkan seseorang yang memiliki ketidaksempurnaan alat gerak pun tetap melakukan gerak. Saat kita tersenyum, mengedipkan mata, atau bernafas, sesungguhnya telah terjadi gerak yang disebabkan oleh kontraksi otot. Apa itu organ penyusun sistem gerak? Sistem gerak atau sistem lokomosi pada manusia adalah sebuah sistem dari kesatuan organ yang bekerja sama untuk mendukung tubuh manusia melakukan suatu gerakan. Organ penyusun sistem gerak terdiri dari beberapa bagian, yaitu sistem tulang atau rangka dan sistem otot. 1. Tulang atau rangka disebut alat gerak pasif karena digerakkan oleh otot. Akan tetapi, tulang tetap mempunyai peranan penting karena gerak tidak akan pernah terjadi tanpa tulang. Rangka terletak dalam tubuh, terlindung atau terbalut oleh otot dan kulit. Manusia memiliki rangka dalam yang disusun oleh tulang keras dan tulang rawan. 2. Otot disebut alat gerak aktif karena kemampuannya berkontraksi. Otot ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Fungsi organ penyusun sistem gerak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa organ penyusun sistem gerak itu terdiri dari tulang atau rangka dan juga otot yang berfungsi menghubungkan dua tulang, memberikan struktur, dan membantu otot untuk dapat menggerakkan tulang disebut dengan sendi. Jika tidak ada sendi, maka tulang-tulang kita akan kaku karena tulang tidak terhubung dengan baik. Nah, di sini disebutkan fungsi dari masing-masing organ penyusun sistem gerak tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi tulang atau rangka, yaitu untuk memberi bentuk tubuh, melindungi alat tubuh yang vital seperti otak, jantung, dan paru-paru, menahan dan menegakkan tubuh, tempat pelekatan otot, tempat menyimpan mineral terutama kalsium dan fosfor, tempat pembentukan sel darah, tempat menyimpan energi yaitu berupa lemak yang tersimpan di sendi-sendi kuning tulang, dan juga sebagai alat gerak pasif. Yang kedua yaitu fungsi otot, yaitu sebagai alat gerak aktif, berperan penting dalam sirkulasi darah. Otot jantung untuk memompa darah, sedangkan otot halus di arteri dan vena berperan dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Membantu sistem pernafasan manusia dengan melibatkan otot diafragma, membantu sistem pencernaan untuk membawa makanan dan melakukan gerakan mekanik. Berperan dalam sistem ekskresi, khususnya pembuangan urin. Otot halus membantu melancarkan buang air kecil. Membantu persalinan pada wanita. Otot-otot halus pada sistem reproduksi akan berkontraksi untuk mendorong bayi. Menjaga stabilitas tubuh. Membentuk postur tubuh manusia. Otot juga adalah bagian penting dari indera penglihatan yaitu mata. Otot bekerja sama untuk menunjang indera penglihatan. Bentuk-bentuk dari tulang yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tulang pipa atau tulang panjang. Tulang pipa adalah tulang yang berbentuk tabung atau seperti pipa, bulat memanjang. Pada umumnya berongga dan tengahnya berlubang. Strukturnya keras dan padat, sehingga tulang ini seringkali berfungsi sebagai pondasi dan tumpuan pergerakan. Tulang pipa memiliki poros, terdapat 2 ujung dan lebih panjang dari lebarnya. Di ujung tulang pipa terjadi perluasan yang berfungsi untuk menghubungkan dengan tulang lain atau membentuk persendian. Tulang pipa terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian tengah disebut diafisis atau di antara 2 epifisis, kedua ujung disebut epifisis atau bagian ujung tulang yang membesar seperti bongkol, dan di antara epifisis dan diafisis terdapat tulang rawan membentuk lempengan atau cakra epifisis. Jika cakra epifisis masih aktif, maka tulang pipa masih dapat memanjang. Cakra epifisis tidak aktif lagi sekitar umur 20 tahun. Pada anak-anak, cakra epifisis berupa kartilago yang mengandung osteoblast. Sedangkan pada orang dewasa yang sudah tidak bertambah tinggi lagi, cakra epifisis sudah menulang.
Osteoblas menempati rongga yang disebut sumsum tulang. Di dalam tulang pipa terdapat osteoklas. Contoh tulang pipa yaitu tulang lengan atas atau humerus, tulang hasta atau ulna, tulang pengumpil atau radius, tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia, tulang paha atau femur, tulang jari kaki dan tangan bagian tengah atau metakarpal, tulang jari kaki dan tangan bagian atas. Yang kedua, tulang pendek. Tulang pendek adalah salah satu kelompok tulang yang dicirikan dengan bentuk yang menyerupai kubus, dengan ukuran panjang, lebar, dan ketebalan relatif sama. Bentuk tulang pendek yaitu bulat, ukurannya pendek, dan seperti kubus. Dalam tulang ini juga mengandung spons, biasanya juga terdiri dari jaringan tulang. Tulang pendek juga terdapat sumsum merah, tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Contoh tulang pendek yaitu terdapat pada pangkal kaki, pangkal lengan, ruas-ruas tulang belakang, telapak kanan, serta tempurung lutut. Yang ketiga yaitu tulang pipi. Tulang pipi adalah tulang yang berbentuk pipi, tersusun dari dua lempengan tulang kompak dan tulang spons. Di dalamnya terdapat sumsum tulang. Kebanyakan tulang pipi menyusun dinding rongga sehingga tulang pipi ini sering berfungsi sebagai pelindung atau untuk memperkuat. Contohnya adalah tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan memiliki bentuk yang tidak tentu. Tulang ini tidak memiliki bentuk seperti pipa, pendek, atau pipi. Contoh tulang tidak beraturan yaitu terdapat pada tulang belakang, tulang pinggul, tulang rahang, dan tulang kepala. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.